Di tengah kota yang semakin padat dan harga tanah yang semakin melambung, bercocok tanam di rumah mungkin terdengar mustahil. Tapi tunggu dulu, kini telah hadir teknologi vertical farming. Sistem pertanian vertikal yang memungkinkan warga perkotaan yang tidak punya halaman luas untuk menanam sayuran segar di ruang sempit, bahkan memanfaatkan balkon apartemen. Konsep ini bukan tren semata, tapi solusi nyata untuk masa depan pangan di era urbanisasi yang membuat kota-kota semakin dipadati penduduk. Apa itu vertical farming? Vertical farming adalah metode menanam sayuran secara bertingkat, biasanya menggunakan rak atau sistem dinding tanam. Sayuran ditanam di dalam pot, talang dari pipa paralon atau sistem hidroponik yang disusun vertikal, sehingga bisa memanfaatkan ruang secara optimal. Jadi, meskipun hanya punya ruangan 2x2 meter di rumah, bukan halangan untuk berkebun dan menanam sayur mayur secara alami. Vertical farming adalah bagaimana cara kita membudidayakan tanaman secara bertingkat. Jadi tidak harus terbatas dengan kondisi lahan yang luas, tetapi dengan kondisi lahan yang terbatas kita masih bisa memanfaatkan lahan kita untuk pertanian di perkotaan ya. Karena memang salah satu kendala dari pertanian perkotaan adalah memang keterbatasan lahan. Beragam sayuran bisa ditanam dengan konsep vertical farming karena sayuran tidak membutuhkan lahan yang luas, mudah perawatannya, dan siklus hidupnya cepat dipanen. Selain itu, sayuran senantiasa dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh kalangan masyarakat. Menggunakan metode ini, kita bisa panen langsung sayuran dari kebun yang masih segar dan tidak perlu khawatir tercemar residu pestisida seperti sayuran yang dijual di pasaran. Bagi pemula, tanaman yang cocok untuk vertical farming antara lain sayuran daun, yaitu selada, pokcoy, bayam, dan kangkung, lalu bumbu dapur seperti seledri, daun bawang, kemangi, dan cabai, dan buah kecil seperti tomat cherry, stroberi, paprika, dan okra. Tanaman-tanaman ini tumbuh cepat dan bisa dipanen dalam waktu 3 hingga 6 minggu saja. Cocok sekali untuk menjamin asupan vitamin dan mineral keluarga. Kalau untuk selada ini panennya dia dicabut dari medianya. Oke, dicabut. Ya, dicabut. Oke, langsung diangkat semua ya, Iya, satu semuanya. tanaman ya. Iya, jadi satu pohonnya itu dipanen langsung. Ini usia berapa Mas? Dipanennya usia berapa nih? Ini sekitar umur 5 minggu. 5 minggu dipanen. 5 minggu setelah tanam. Metode vertical farming bisa dilakukan indoor maupun outdoor. Bila dilakukan secara indoor, maka perlu artificial light atau pencahayaan buatan dari lampu LED. Menanam di dalam ruangan, maka masalah hama bisa diminimalkan. Sebaliknya, bila dilakukan di luar ruangan, maka tidak perlu lampu dan menggunakan sinar matahari alami. Seperti lahan hamparan, perlu beberapa upaya agar lahan vertical farming di luar ruangan aman dari gangguan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Beberapa OPT atau organisme pengganggu tanaman yang terikut dari persemaian itu dapat dilanjutkan di tingkat lapangan. Sebagai contoh untuk kutu-kutuan, ada juga hama yang lain yaitu jenis pengorok daun. Nah, untuk hama pengorok daun ini dia akan membuat semacam terowongan di dalam lapisan daun sehingga daun akan tampak transparan. Selain itu juga yang banyak ditemukan pada kondisi tanaman di lapangan itu adalah jenis gangguan dari ulat. OPT atau dalam bahasa awam disebut hama tanaman, dapat dikendalikan dengan menyemprotkan pestisida alami, salah satunya dengan larutan minyak mimba atau neem oil yang dilarutkan dengan air dan setetes sabun cuci piring. Dilihat dari media tanamnya, vertical farming bisa memakai cara konvensional dengan menggunakan tanah atau campuran sekam, kompos, dan kokopit sebagai media tanam, bisa juga menggunakan air dan nutrisi sebagai media tanamnya. Satu hal yang sangat penting adalah pemilihan pupuk alami, terutama bila sayuran dari vertical farming ini hendak kita konsumsi sendiri. Tentu kita tidak mau terkontaminasi residu pestisida dan pupuk kimia pabrikan. Mari manfaatkan lahan dan ruangan di rumah untuk vertical farming. Dengan lahan yang terbatas, vertical farming menawarkan alternatif cerdas, efisien, dan bisa dilakukan di dalam ruangan.